이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang analisis struktural dan semiotik. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari analisis struktural. Analisis struktural adalah suatu cara guna mengetahui secara detail unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Nah, hal itu sangat ketat guna untuk meneliti dan mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang paling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara struktural. Pada dasarnya, analisis struktural melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi fungsi dan keamanan suatu objek atau sistem. Melalui analisis tersebut dapat diketahui bahwasanya pasti suatu objek atau sistem memiliki keamanan yang memadai. Nah, yang kedua itu kita akan mempelajari tentang tujuan analisis struktural. Nah, dalam menelaah karya sastra, analisis struktural berguna untuk mengungkapkan unsur-unsur pembentuk yang berkaitan dengan satu sama lain. Unsur-unsur dalam karya sastra tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan sebagai suatu sistem. Nah, para ahli menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan kejaminan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat astruktif. Sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara erat dan saling menguntungkan. Nah, yang ketiga itu kita akan belajar tentang penggunaan analisis struktural. Nah, dalam penggunaannya itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama kita akan pelajari yaitu struktur fisik. Nah, yang pertama dalam struktur fisik itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tipografi. Nah, tipografi itu adalah tata letak penulisan dalam puisi yang mempengaruhi cara pembaca membaca dan memahami puisi. Berikut itu ada elemennya seperti ada tata letak, jenis huruf, dan penekanan atau suasana. Yang kedua itu ada diksi. Nah, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Diksi itu memiliki kegunaan yang lain, yaitu menggambarkan ide, menambahkan nilai ekstetitas. Nah, yang ketiga itu ada imaji. Imaji itu adalah penggunaan kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Jenis-jenis imaji itu ada 5, yaitu pertama imaji visual, imaji auditif, imaji taktil, imaji olfatory, dan imaji gustatif. Nah, yang keempat itu ada majas atau gaya bahasa. Dalam gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat, atau perumpamaan. Nah, berikut ada majas. Yang pertama itu ada majas pembandingan, yaitu ada majas metafora, majas simile, dan majas personifikasi. Dan yang kedua itu ada majas pertentangan, yaitu yang pertama itu ada majas hiperbola, majas litotes, dan majas paradoks. Nah, yang kelima itu ada kata konkret. Nah, kata konkret adalah kata-kata yang menggambarkan objek atau benda yang nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Fungsi kata konkret yaitu menciptakan gambaran yang jelas, meningkatkan daya tarik, memperkuat makna. Nah, yang keenam itu ada versifikasi.
Dalam unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur, penyampaian puisi meliputi yang pertama ada rima, ritme, dan metrum. Nah, setelah tadi kita bahas struktur fisik, sekarang kita akan bahas yaitu struktur batin. Nah, yang pertama itu ada tema. Nah, tema itu ada pokok pikiran, dasar cerita, gagasan utama, atau inti yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Yang kedua itu ada rasa. Rasa itu ada sikap atau ungkapan emosional penyair terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisi. Nah, yang ketiga itu ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan tema dan juga rasa. Nah, berikut ada jenis-jenis nada. Yang pertama itu ada nada puitis, nada sentimental, nada ironis, nada inspiratif, dan nada reflektif. Nah, yang keempat itu ada amanat. Amanat adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat ini bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, ada juga konsep struktur dan sistem dalam analisis struktural. Analisis struktural dalam karya sastra berfokus pada hubungan antara unsur-unsur dalam teks yang membentuk sebuah kesatuan yang bermakna. Konsep struktur itu mengacu pada cara unsur-unsur seperti tema, alur, karakter, latar, dan gaya bahasa yang saling interaksi untuk membangun pesan dan juga makna untuk keseluruhan. Nah, setiap unsur tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah pola tertentu yang menciptakan kesatuan yang naratif. Nah, dalam konsep sistem, melihat karya sastra sebagai satu dan kesatuan yang memiliki aturan dan pola tertentu. Dalam sistem ini, setiap perubahan pada satu unsur akan mempengaruhi keseluruhan struktur dan makna teks. Dengan demikian, analisis struktural memandang karya sastra sebagai jaringan yang kompleks di mana semua elemen saling berkaitan dan berkontribusi terhadap pemahaman karya sastra secara menyeluruh. Nah, itu yang kita selanjutnya akan belajar tentang metode dalam analisis struktural. Yang pertama itu ada metode unsur intrinsik. Nah, metode ini melibatkan identifikasi dan analisis struktur dasar dalam puisi seperti tema, diksi, imaji, rima, dan majas. Yang kedua itu analisis hubungan internal. Nah, analisis ini berfokus pada bagaimana elemen-elemen puisi seperti diksi, imaji, dan rima saling berhubungan untuk membentuk kesatuan makna. Yang ketiga itu ada analisis struktur dengan teori linguistik. Pendekatan ini menganalisis struktur bahasa seperti pilihan kata, susunan kalimat, serta penggunaan simbol atau tanda-tanda bahasa. Yang keempat itu ada model aktan dalam puisi. Model ini lebih jarang digunakan dalam puisi, namun bisa membantu dalam puisi naratif, di mana ada tokoh atau aktor yang menjalankan peran tertentu. Subjek puisi bisa dilihat sebagai aktor yang berinteraksi dengan ide, emosi, atau juga objek lain dalam puisi. Nah, yang kelima itu ada analisis makna semantik. Mencangkup analisis mendalam terhadap kata dan juga frasa, puisi seringkali menggunakan kata-kata yang kaya dengan konotasi dan simbolisme. Nah, yang keenam itu ada analisis level deskriptif, melibatkan analisis fungsi elemen-elemen dalam puisi seperti fungsi rima dalam menciptakan suasana atau bagaimana imaji digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani yaitu simeon yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain.
Semiotik juga mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Nah, tanda yang terdapat dalam media sejatinya bukan merupakan tanda yang alami, tetapi telah dilakukan sebuah konstitusi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem tanda atau sign system. Merupakan konsep semiotik bahasa-bahasa pada bidang linguistik. Karis Dalaksna dalam buku menuliskan bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Bahasa selalu mempresentasikan sesuatu dari yang abstrak sampai yang konkret. Bahasa bisa menjadi tanda sesuatu yang abstrak, misalnya senang, sedih, marah, kesal, dan juga lainnya. Di sisi lain, bahasa juga merupakan tanda dari benda-benda nyata, seperti halnya kata pohon yang berarti tumbuhan dengan berbahan batang dan berdaun kayu. Kata meja yang berarti sebuah marble atau perabotan yang memiliki permukaan datar dengan kaki-kaki sebagai penyangga. Nah, sistem tanda itu ada juga yang disebut dengan petanda atau penanda menurut Ferdinand de Saussure. Nah, menurut Ferdinand, membagi tanda menjadi dua, yaitu citra bunyi dan juga konsep. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara keduanya adalah arbitrer, yang bermaksud adalah imaji bunyi, dan konsep sebagai tanda bahasa berhubungan secara manasuka atau sewenang-wenang. Nah, menurut Ferdinand juga bahasa terdiri dari sejumlah tanda yang terdapat pada jaringan sistem dan dapat disusun dengan sejumlah struktur. Dengan demikian, bahasa sebagai sistem dapat diartikan terciptanya dari kemufakatan di atas dasar yang tidak beralas atau sewenang-wenang. Misalnya, kata meja yang keluar dari mulut seseorang penutur bahasa Indonesia berkorespondensi dengan konsep tentang meja dalam benak orang tersebut, tidak menunjukkan adanya batasan-batasan yang jelas atau nyata antara petanda atau penanda, melainkan secara gamblang mendemonstrasikan kewenang-sewenangan. Nah, selanjutnya itu ada relasi sinkronis dan diakronis. Nah, sinkronis dan diakronis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Keduanya memiliki peran penting dalam memahami sejarah dan perkembangan bahasa. Yang pertama kita akan bahas itu ada sinkronis. Nah, sinkronis itu adalah pendekatan yang mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu. Dalam pendekatan ini, penelitian menganalisis struktur dan sistem bahasa pada saat ini tanpa mempertimbangkan perubahan sejarah yang terjadi sebelumnya. Contohnya itu seperti jika kita menggunakan pendekatan sinkronis dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita akan menganalisis tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat yang digunakan saat ini. Kita akan melihat bagaimana kata-kata digunakan dalam konteks tertentu dan bagaimana tata bahasa digunakan untuk menyusun kalimat yang benar. Nah, yang selanjutnya itu ada diakronis. Diakronis adalah pendekatan yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Dalam pendekatan ini, penelitian menganalisis sejarah dari perkembangan bahasa dari masa lalu hingga saat ini. Contohnya, jika kita menggunakan pendekatan diakronis dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita akan melihat bagaimana bahasa ini berevolusi dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa yang digunakan saat ini, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan melihat perubahan dalam kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat dari masa ke masa. Nah, selanjutnya itu ada analisis struktural semiotik. Analisis struktural semiotik merupakan pengembangan dari kajian struktural yang menitik
menitik beratkan proses analisis pada aspek instruksi puisi. Model analisis struktural semiotik beranggapan bahwa karya sastra atau puisi merupakan struktur petanda yang bermakna. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Tanda dalam kajian semiotik ini bersifat universal karena berada dimanapun. Nah, sistem semiotik ini tidak terlepas dari konsep yang dijelaskan oleh S.C. Peirce yang menjelaskan 3 penyebab adanya tanda, yaitu yang pertama tanda itu sendiri, yang kedua hal yang ditandai, dan yang ketiga itu ada sebuah tanda baru yang terjadi dalam batin penerima tanda. Hubungan antara tanda yang ditandai akan menghasilkan sebuah interpretasi baru dalam benak penerima tanda, yakni tanda baru yang diciptakan oleh penerima tanda. Nah, sekian dulu pembahasan dari Nana tentang analisis struktural dan semiotik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!